Shalom untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih kami rasakan pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu, berikan kepada hamba-Mu kepintaran serta hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami tahu kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Engkau mengampuninya satu persatu, supaya tidak terhalangkan berkat-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini renungan kita terambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Saya baca untuk kita semuanya dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai situ firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam khotbah ataupun renungan kita pada malam hari ini, perkenalkan terlebih dahulu saya Tamara Wita Batubara. Saya prodi teologi semester 5 dan saya membuat video ini ataupun khotbah ini ataupun renungan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah homiletika dasar. Nah, demikian perkenalan singkat saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, di mana pada hari ini kita kembali diberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah walaupun lewat online dan merenungkan firman-Nya pada hari ini. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita disadarkan bahwa tidak sepenuhnya ketidakpastian ini. Kita memiliki Allah yang setia, yang menuntun, memelihara, dan menyertai hidup kita tiap hari. Dan melalui firman-Nya, khususnya pada Mazmur 23 ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Adapun judul khotbah kita atau renungan kita pada hari ini yaitu Tuhan Gembala yang memelihara dan menyertai kita. Saudari-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah dunia yang kacau, penuh tekanan, kekhawatiran dan pergumulan hidup, pesan Mazmur ini menjadi penting bagi kita renungkan. Banyak orang merasa ditinggalkan, banyak merasa hidupnya tanpa arah, dan banyak kehilangan damai sejahtera di dalam hati mereka. Namun firman Tuhan hari ini tegas mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang berkuasa, tetapi juga gembala yang dekat, mengatur, menuntun, yang menjadi setiap saat. Dan untuk mengerti lebih dalam firman Tuhan ini, terdapat dua hal penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, Tuhan memelihara hidup kita, dan yang kedua, Tuhan menyertai hidup kita, saudara-saudara.
Saudara-saudari, yang pertama tadi poin itu Tuhan memelihara hidup kita, yang dimana Mazmur 23 dimulai dengan sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata-kata ini bukan sekedar ungkapan puitis, saudara-saudari, tetapi sebuah keyakinan yang lahir dari pengalaman hidup bersama Tuhan. Ketika Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya, ia sedang menegaskan bahwa hidupnya berada di dalam pemeliharaan penuh Allah. Seorang gembala bertanggung jawab atas makanan, keamanan, kesehatan, dan arah bagi domba-dombanya. Domba tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Ia bergantung sepenuhnya pada gembalanya. Demikian juga dengan hidup kita. Tanpa Tuhan, kita rapuh, tersesat, dan mudah binasa. Tetapi bersama Tuhan, kita memiliki segalanya yang kita butuhkan. Saudara-saudari, pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap bagian hidup kita. Firman Tuhan berkata, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia berbicara tentang ketenangan dan pemulihan jiwa. Banyak orang hari ini gelisah dan lelah, hati mereka penuh dengan beban, tetapi Tuhan sebagai gembala memanggil kita untuk beristirahat di dalamnya, menerima ketenangan yang sejati. Ada juga yang tertulis, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan bukan hanya mencukupkan kebutuhan jasmani kita, tetapi juga menuntun kita pada jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kesetiaan, jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan tanpa arah. Ia menunjukkan jalan hidup yang benar bagi orang yang mau mengikut Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi sederhana. Ada seorang anak kecil tidak pernah khawatir tentang makanannya besok. Karena kenapa? Karena ia percaya kepada ayahnya. Dia tahu ayahnya akan menyediakannya. Nah, begitu juga dengan kita, saudara-saudari. Jika kita sungguh percaya kepada Tuhan sebagai gembala, maka hati kita akan tenang karena kita tahu bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam hidup ini. Karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Mungkin pergumulan ekonomi, kesehatan, keluarga, atau masa depan. Tetapi Tuhan berfirman, katanya, takkan kekurangan aku. Jika Tuhan adalah gembala kita, maka tidak ada satupun kebutuhan kita yang tidak diketahui. Tidak ada satupun tangisan kita yang tidak Ia dengar. Tidak ada satupun langkah hidup kita yang tidak berada dalam pengawasannya, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari dikasihi Tuhan, poin yang kedua, Tuhan menyertai hidup kita. Mazmur 23 tidak hanya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di saat hidup kita tenang, tetapi juga tentang pernyataan Tuhan di saat hidup kita tersulit. Ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudari, hidup ini tidak terlalu seperti padang rumput hijau. Ada kalanya kita melewati lembah kekelaman, lembah penderitaan, lembah sakit penyakit, lembah air mata, lembah pengkhianatan ataupun kehilangan. Tetapi firman Tuhan berkata, Engkau besertaku. Inilah penghiburan terbesar bagi setiap orang yang percaya. Tuhan tidak hanya hadir di puncak kesukacitaan, tetapi juga hadir dalam lembah terdalam hidup kita, saudara-saudari. Godaan dan tongkat gembala adalah lambang perlindungan dan pimpinan. Gada melindungi dari serangan musuh, tongkat menuntun ke arah yang benar. Artinya, Tuhan bukan hanya menyertai, tetapi juga melindungi dan mengarahkan langkah kita.
Dia tahu bahaya di depan, Dia tahu lubang di jalan, Dia tahu musuh di sekeliling kita, dan Dia menuntun kita supaya tidak jatuh atau tersesat. Dalam ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan menyiapkan hidangan di hadapan musuh-musuh kita. Artinya di tengah tekanan dan ancaman, Tuhan tetap memberi kita kemenangan, damai, dan sukacita. Ia bahkan meminyaki kepala kita tanda penghormatan dan pemeliharaan. Dan Daud menuntun Mazmur ini dengan ayat yang penuh keyakinan. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan sepanjang hidup di dunia, bahkan sampai kekekalan. Saudara-saudari, ada sebuah ilustrasi indah di mana seorang anak kecil merasa aman ketika ia berjalan di jalan kegelapan selama ia menggenggam tangan ibunya dan ayahnya. Bukan karena jalannya berubah menjadi terang, tetapi karena kehadiran ayahnya dan ibunya membuatnya dia berani. Nah, demikian juga dengan kehadiran Tuhan membuat hati kita tenang meski hidup penuh tantangan. Karena itu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita berjalan bersama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan berjalan dengan ketakutan. Jangan melangkah dengan keraguan. Tuhan yang memelihara kita adalah Tuhan yang menyertai kita sampai akhir hidup kita. Jadi saudara-saudari, menjadi kesimpulan dari renungan kita pada hari ini adalah yang pertama tadi adalah Tuhan adalah gembala yang memelihara hidup kita. Ia menyediakan segala kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, Tuhan adalah gembala yang menyertai kita, bukan hanya dalam masa senang, tetapi juga dalam lembah kekelaman hidup ini. Kehadirannya memberi ketenangan, perlindungan, kepastian bagi kita. Karena itu, marilah kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita berjalan dengan kekhawatiran, mungkin kita merasa hidup tanpa arah, atau mungkin kita sedang melewati lembah yang kelam. Hari ini Tuhan berkata, "Akulah gembalamu, jangan takut. Aku menyertai engkau." Mari datang kepadanya saudara-saudari dengan hati yang rendah dan berkata, "Tuhan, pimpin hidupku, aku mau berjalan bersamamu." Saudara-saudari, dunia membutuhkan orang-orang yang hidup bergantung kepada Tuhan. Gereja membutuhkan jemaat yang mau dipimpin oleh Tuhan. Keluarga kita membutuhkan ayah, ibu, dan anak-anak yang bersandar pada gembala yang baik. Karena itu, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada dalam tangan gembala kita yang setia. Meskipun dunia semakin gelap, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan akan menjadi orang yang bersinar, memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan kemanapun ia pergi. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk tetap setia berjalan bersama gembala yang baik, sampai akhirnya kita diam di dalam rahmat-Nya sepanjang masa. Amin firman Tuhan pada hari ini. Jadi saudara-saudara, sebelum kita menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dapat kami dengar pada hari ini. Tuhan, kiranya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Buatlah kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala kami. Tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap langkah perjalanan hidup kami. Kiranya Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau yang melindungi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.